Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berada pada satu titik dalam hidup di mana kita merasa sudah berdoa begitu lama kepada Allah? Kita memohon dengan sungguh-sungguh. Kita mengangkat tangan dengan penuh harap. Namun, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bahkan mungkin tahun demi tahun. Dan doa itu terasa seperti belum dikabulkan. Di dalam hati kita mulai muncul pertanyaan, "Ya Allah, mengapa doaku belum Engkau kabulkan? Apakah Allah tidak mendengar? Apakah doa kita tidak cukup baik? Atau ada sesuatu yang tidak kita pahami tentang doa itu sendiri?" Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama mengapa terkadang doa terasa tidak dikabulkan. Hal pertama yang harus kita yakini adalah Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sangat indah. Allah tidak mengatakan bahwa dia jauh. Allah mengatakan, "Sesungguhnya aku dekat." Artinya setiap doa kita, setiap air mata kita, setiap bisikan hati kita, Allah mendengarnya. Tidak ada satu doa pun yang hilang, tidak ada satu pun doa yang sia-sia. Maka ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, itu bukan berarti Allah tidak mendengar, tetapi bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik. Seringkali kita berpikir, jika doa dikabulkan, maka harus sesuai dengan yang kita minta. Padahal dalam Islam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa memiliki beberapa bentuk jawaban. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal. Allah segera mengabulkan doanya, atau Allah menyimpannya untuknya di akhirat, atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang sebanding dengan doa itu." Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan hadis ini dengan baik. Ternyata doa selalu dijawab, namun jawabannya bisa berbeda. Kadang Allah langsung memberi apa yang kita minta. Kadang Allah menundanya karena waktunya belum tepat. Dan kadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun kita belum menyadarinya. Seringkali kita mengira bahwa ketika doa belum dikabulkan, berarti Allah menolak. Padahal belum tentu. Bisa jadi Allah hanya menunda. Bayangkan seorang anak kecil meminta sesuatu kepada ayahnya. Anak itu meminta pisau yang tajam untuk bermain. Apakah ayahnya langsung memberikannya? Tentu tidak. Bukan karena ayahnya tidak sayang, justru karena ayahnya sayang. Begitu juga dengan Allah. Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Allah berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang kita meminta sesuatu yang sangat kita inginkan, namun Allah mengetahui bahwa jika itu diberikan sekarang, mungkin justru akan menyakiti kita. Maka Allah menundanya. Ada satu rahasia yang sangat indah dalam doa. Terkadang
Allah menunda mengabulkan doa karena Allah ingin mendengar kita terus berdoa. Ketika seorang hamba berdoa dengan penuh harap, ia menjadi lebih dekat dengan Allah. Ia lebih sering mengingat Allah. Ia lebih sering bersujud. Ia lebih sering menangis kepada Allah. Dan di saat-saat itulah sebenarnya hati kita sedang dibersihkan. Hubungan kita dengan Allah sedang diperbaiki. Maka bisa jadi yang Allah inginkan bukan hanya hasil dari doa itu, tetapi perjalanan hati kita menuju Allah. Bahkan para nabi pun mengalami hal yang sama. Salah satu kisah yang sangat menyentuh adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sangat ingin memiliki anak, namun bertahun-tahun berlalu. Istrinya sudah sangat tua. Secara manusia, rasanya mustahil memiliki anak. Namun Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa. Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi, la tadharni farda. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Dan akhirnya, setelah waktu yang sangat lama, Allah mengabulkan doanya. Allah memberikan beliau seorang anak yang luar biasa, yaitu Nabi Yahya. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Doa yang lama dikabulkan bukan berarti ditolak. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan keajaiban di waktu yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang satu hal penting. Beliau bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Rasulullah menjawab, ia berkata, aku sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita berdoa, tetapi kita ingin jawaban segera. Padahal Allah memiliki waktu yang terbaik. Ketika kita berkata, aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan, disitulah kita mulai kehilangan kesabaran. Padahal bisa jadi, jawaban dari doa itu sudah sangat dekat. Saudaraku, jika hari ini ada doa yang terasa belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Jangan putus harapan kepada Allah. Ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dihitung oleh Allah. Mungkin Allah sedang menunda. Mungkin Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin Allah sedang menyimpannya sebagai hadiah yang jauh lebih besar di akhirat. Maka teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Allah adalah sebaik-baik tempat kita berharap. Semoga renungan ini bisa menguatkan hati kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari channel ini. Sampai bertemu di refleksi kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.